Shalom, salam kasih, bertemu di dalam renungan harian kita. Puji syukur atas pimpinan Tuhan yang diberikan bagi kita masing-masing. Pada saat ini kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa bersama-sama saat ini. Berkati kami, lindungi kami, agar kami mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan kita pada saat ini, renungan kita berjudul Orang Samaria dan Satan. Ayat renungan di dalam Yohanes 8 ayat 48 berkata, orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Anda tidak akan tahu sejauh mana penentangan seorang terhadap message Injil sehingga message ini disampaikan kepada mereka. Beberapa orang menerima kebenaran Alkitab dengan segera dan tidak susah bagi mereka memahami, juga mengamalkan kepercayaan orang Kristen. Sebaliknya orang lain, apabila firman Tuhan disampaikan kepada mereka, mereka segera menunjukkan penentangan yang kuat. Sebarang percobaan untuk mengatasi kejahilan mereka dibalas dengan halangan yang lebih kuat terhadap message tersebut. Demikianlah kesannya dengan bangsa pilihan Tuhan pada zaman Yesus. Saudara-saudara, setiap pernyataan baharu akan kasih Yesus tentang melahirkan tembok penentangan yang lebih nekat, seringkali message dan penyampaian message kedua-dua ditolak pada masa yang sama. Inilah yang dilakukan oleh para anggota gereja. Banyak orang yang tidak dapat menerima firman Tuhan. Banyak orang yang merasakan bahwa mereka tidak dapat memahami dan tidak mau ditegur, diberikan pemahaman tentang firman Tuhan ini. Itulah sebabnya kenapa ada ramai orang yang menolak akan firman Tuhan. Ya, pada saat ini, dalam bacaan Alkitab kita hari ini, pihak berkuasa gereja melemparkan penghinaan yang paling teruk kepada Yesus. Mereka memanggil dia sebagai orang Samaria dan kerasukan setan. Bayangkan kejahilan dan penentangan hati manusia yang entah bagaimana dapat melihat anak Tuhan yang kudus itu sebagai setan. Saya ingin ingatkan kepada kita bahwa di dalam firman Tuhan sebenarnya kita dapat melihat bagaimana orang-orang Alkitab menuliskan bahwa ramai orang yang menentang Yesus pada saat dia berada di dunia. Ramai orang yang tidak suka dengan dia. Tetapi apa yang dibuat oleh Yesus adalah dia tidak memperdulikan itu. Malah dia mengasihi mereka. Biarpun orang berkata bahwa Yesus adalah setan, tetapi Yesus tidak terlalu memikirkan itu. Yang dia pikirkan adalah dia harus dapat memenangkan setiap jiwa-jiwa. Ini harus mengajar kita bahwa kita jangan pernah meremehkan kuasa setan untuk menipu atau kuasa hati manusia untuk menentang ajaran yang paling sederhana. Setan saja boleh merusakkan apa yang ada dalam diri kita. Saat kita mengeluarkan sesuatu, kata-kata, melihat sesuatu, iblis akan coba untuk merusakkan. Itulah yang terjadi kepada bangsa-bangsa yang melihat Yesus pada saat itu. Sehingga Yesus dikatakan sebagai orang yang tidak baik, setan. Sesetengah orang anggota gereja sentiasa takut kalau mereka telah berdosa terhadap Roh Kudus dan hilang selama-lamanya. Kenyataan bahwa mereka masih bimbang tentang keselamatan mereka dan menunjukkan bahwa Tuhan masih bekerja dalam hati mereka. Akan tetapi apabila seorang mengatakan kebaikan Tuhan sebagai kejahatan dan pekerjaan Yesus sebagai pekerjaan setan, maka individu tersebut sedang berada dalam bahaya, di mana melewati malam yang paling gelap, di mana tidak ada harapan lagi untuk melihat subuh. Setan sedang menggunakan, setan sedang merusakkan pemikiran orang-orang Yahudi
pada waktu itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita lihat bersama bagaimana orang-orang sudah tidak senang dengan Yesus pada waktu itu. Tetapi Yesus tidak pernah pun merasakan untuk membenci mereka. Malah Yesus memberikan kasih. Marilah kita sentiasa berhati lembut, supaya Tuhan boleh masuk ke dalam hati kita dan menangani penghalang-penghalang yang sekian lama telah didirikan untuk menentang Dia. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, pada waktu ini, mari kita bersama-sama jemput Yesus masuk ke dalam hidup kita, pikiran kita, hati kita, mata kita, seluruh tubuh kita, agar kita akan dapat melaksanakan segala sesuatu hal-hal kebaikan dengan lebih baik. Sama seperti 1 bulan ini kita akan mempelajari mengatasi halangan. Jangan biarkan ada halangan yang menghalang Yesus masuk dalam kehidupan kita, tetapi biarkan Yesus sentiasa tanpa ada halangan dapat memasuki hidup kita, dan yang kita halang adalah setan, iblis yang coba merusakkan hidup kita. Kiranya kita diberkati dengan firman Tuhan pada saat ini. Mari berdoa. Bapa di surga, Tuhan Allah yang terkasih dan termulia, puji syukur karena Tuhan memimpin, menjaga, melindungi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berserah. Amin.